Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan malam hari ini saya akan menuju makam Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atosh, yaitu yang disebut Empang Bogor. Pada kesempatan malam hari ini kebetulan malam nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan para sahabat sedulur semuanya selalu diberikan kesehatan, panjang umur, berkah selamat, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga nisfu Sya'ban pada malam hari ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, serta mendapatkan keberkahan, rahmat serta hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Oke, sedulur semuanya, pada malam hari ini kita ngayap malam, ngopi, ngobrolin tentang apa ya, seputar jarah ya. Insyaallah mudah-mudahan di sana tidak terlalu ramai, tapi biasanya sih malam-malam yang istimewa ini biasanya suka ramai di makam, tempat ziarah ya, makam-makam keramat, terutama makam-makam para waliullah. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya sekedar mengharapkan keberkahan, mengharapkan syafaatnya. Mudah-mudahan dengan kita wasilahnya, kita memohon doa keberkahan dari orang-orang soleh, seenggaknya kita bertadabur, mengingat kematian, bahwa kita suatu saat akan menuju kematian, dan kematian kita semoga dalam keadaan baik, membawa iman serta husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Oke sahabat sedulur semuanya, lanjutkan video tayangan hari ini, malam hari ini, sambil menikmati perjalanan di malam minggu yang sangat padat dan ramai sekali ini. Mungkin pada ke puncak kali ya. Kita mah bukan ke puncak, bukan ke mall, tapi ke kuburan. Karena sebaik-baiknya manusia ya mengingat kematian. Oke? Sedulur semuanya, mudah-mudahan kita dengan mengingatnya kematian, bahwa suatu saat kita membawa dalam keimanan. Itu dia yang terpenting ya. Bukan berarti kita ke makam, ke kuburan itu untuk meminta-minta ya sahabat. Ingat itu. Jangan lupa di subscribe, like, share, serta di komen yang baik. Mudah-mudahan hati kita, pikiran kita baik, insya Allah kehidupan pun kita akan lebih baik, dan yang kita dapatkan ketenangan hati. Karena obat ketenangan hati tiada lain kita berpikir positif, dan tentunya kita dengan berzikir, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin, Allahumma amin. Oke, saksikan terus perjalanan kami menuju Empang Bogor. Inilah kisah Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atosh, atau yang disebut dengan Habib Keramat Empang Bogor. Dalam kitab manakibnya disebutkan bahwa Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atosh adalah seorang waliullah yang telah mencapai kedudukan mulia dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau termasuk salah satu waliullah yang tiada terhitung jasa-jasanya dalam sejarah pengembangan Islam dan kaum muslimin di Indonesia. Beliau seorang ulama murabbi, pendidik, dan panutan para ahli tasawuf, sehingga menjadi teladan yang baik bagi semua kelompok manusia maupun jin. Kelahiran dan nasab Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atosh. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atosh dilahirkan di desa Haurat, salah satu desa di Al-Kasar, kampung Huraidah, Hadramaut, pada hari Selasa 20 Jumadil Awal 1275 Hijriah. Sejak kecil beliau mendapatkan pendidikan rohani dan perhatian khusus dari ayahandanya. Beliau mempelajari Al-Quran di masa kecilnya dari muallim Syekh Umar bin Faraj bin Sabah
Menginjak usia 17 tahun beliau sudah hafal Al-Quran. Kemudian beliau oleh ayahnya diserahkan kepada ulama terkemuka di masanya untuk dididik dan diajari berbagai macam cabang ilmu agama. Nasab beliau adalah Al-Habib Abdullah bin Muhsin bin Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Muhsin bin Husain bin Umar bin Abdurrahman Al-Atas sampai ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah dengan Sayyidatuna Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Guru-guru Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas adalah seorang tokoh rohani yang dikenal luas oleh semua kalangan umum maupun khusus. Beliau adalah ahlul kasab dan ahli ilmu agama yang sulit dicari padanya, baik jumlah amal ibadahnya, kemuliaannya maupun budi pekertinya. Di antara guru-guru Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas adalah 1. Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Atas. Dari guru yang satu itu beliau sempat menimba ilmu-ilmu rohani dan tasawuf. Beliau mendapatkan dua khusus dari Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Atas sehingga beliau berhasil meraih derajat kewalian yang tinggi. Kedua, termasuk guru rohani beliau yang patut dibanggakan adalah Yang Mulia Al-Habib Soleh bin Abdullah Al-Atas dari Wadi Ahmad. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas pernah membaca Al-Fatihah di hadapan Habib Soleh dan Habib Soleh menalkinkan Al-Fatihah kepadanya. 3. Al-Arif Billah Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsi. Ketika melihat Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas yang waktu itu masih kecil, beliau berkata, "Sungguh anak kecil ini kelak akan menjadi orang yang mulia kedudukannya." 4. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas pernah belajar kitab risalah karangan Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsi kepada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Idrus. 5. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas sering menemui Al-Imam Al-Abrar Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar. 6. Selain itu beliau juga sempat mengunjungi beberapa waliullah yang tinggal di Hadramaut seperti Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Abbar, seorang tokoh sunnah dan Al-Atsar. 7. Dan Syekh Muhammad bin Abdullah Basudan. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas pernah menetap di kediaman Syekh Muhammad Basudan selama beberapa waktu guna memperdalam ilmu agama kepadanya. Hijrah Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas ke berbagai tempat. Pada tahun 1282 Hijriah, Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas menunaikan ibadah haji yang pertama kalinya. Selama di Tanah Suci, beliau bertemu dengan dan berdialog dengan banyak ulama terkemuka. Kemudian, sesuai menjalankan ibadah haji, beliau pulang ke negerinya dengan membawa sejumlah keberkahan. Beliau juga mengunjungi kota Tarim untuk memetik manfaat dari para wali yang terkenal di sana. Setelah dirasa cukup, maka beliau meninggalkan kota Tarim dengan membawa sejumlah berkah yang tidak ternilai harganya. Beliau juga mengunjungi beberapa desa dan beberapa kota di Hadramaut untuk mengunjungi para wali dan tokoh-tokoh agama dan tasawuf baik dari keluarga Alawiyin maupun dari keluarga lain masyayikh. Pada tahun 1283 Hijriah, Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas melakukan ibadah haji yang kedua kalinya. Sepulangnya dari ibadah haji, beliau berkeliling ke berbagai pelosok dunia untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala dan sumber penghidupan yang merupakan tugas mulia bagi seorang yang berjiwa mulia. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, perjalanan mengantarkan beliau sampai ke negeri Indonesia. Beliau bertemu dengan sejumlah waliullah, antara lain Al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Hamzah Al-Atas. Sejak pertemuannya dengan Al-Habib Ahmad Al-Atas tersebut, beliau mendapatkan makrifat, dan Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas di awal kedatangannya ke Jawa memilih Pekalongan sebagai kota tempat kediamannya. Guru beliau Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Atas banyak memberi perhatian kepada beliau sehingga setiap kali gurunya mengunjungi kota Pekalongan, beliau tidak mau bermalam kecuali di rumah Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas. Dalam setiap pertemuannya dengan Al-Habib Abdullah Al-Atas, beliau selalu memberi pengarahan rohani kepada Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas sehingga hubungan antara kedua Habib itu terjalin amat erat. Dari Al-Habib Ahmad, beliau banyak mendapat manfaat rohani yang sulit untuk dibicarakan dengan dan diungkapkan.
Dalam perjalanan hidupnya, Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatas pernah dimasukkan ke dalam penjara oleh penjajah Belanda. Dengan ujian ini, mungkin Allah hendak memberi kedudukan yang tinggi dan dekat kepada Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatas dengan dirinya. Karomah Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatas. Selama di penjara, kekeramatan Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatas semakin tampak sehingga semakin banyak orang yang datang berkunjung ke penjara Belanda tersebut. Tentu saja hal itu mengherankan para pembesar penjara dan penjaganya. Mereka mendapatkan berkah dan manfaat dari kebesaran Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatas sewaktu di penjara. Setiap permohonan dan hajat yang pengunjung sampaikan kepada Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatas selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini membuat para penjaga merasa kewalahan menghadapi para pengunjung yang terus bertambah. Mereka lalu mengusulkan kepada kepala penjara agar segera membebaskan Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatas. Namun, ketika usulan itu ditawarkan kepada Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatas, beliau menolak dengan halus dan lebih suka menunggu sampai selesainya masa hukuman. Pada suatu malam, pintu penjara tiba-tiba terbuka dan datanglah kepada beliau sang kakek, Al-Qutub Al-Anfas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Alatas yang seraya berkata, "Jika kau ingin keluar dari penjara, keluarlah sekarang, tetapi jika engkau mau bersabar, maka bersabarlah." Beliau ternyata memilih untuk bersabar dalam penjara. Pada malam itu juga Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Balawi dan Syekh Abdul Qadir Al-Zailani serta beberapa tokoh wali lainnya mendatangi beliau. Pada kesempatan itu Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam memberikan sebuah kopiah. Ternyata di pagi harinya kopiah tersebut masih tetap berada di kepala Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatas. Padahal beliau bertemu dengan Al-Faqih Al-Muqaddam hanya dalam mimpi. Pernah suatu hari Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi mengisahkan dirinya dengan Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatas. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatas ketika mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, beliau tenggelam penuh dengan kebesaran Allah, hilang dengan segala hubungan alam dunia dan segala isinya. Ketika aku mengunjungi Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatas dalam penjara, aku melihat penampilannya amat berwibawa dan beliau terlihat dilapisi oleh pancaran ilahi. Sewaktu beliau melihat aku, beliau mengucapkan bait-bait syair Al-Qutub Al-Irsyad Al-Habib Abdullah Al-Haddad yang awal baitnya adalah, "Wahai pengunjung aku di malam yang dingin, ketika tak ada lagi orang yang akan menebarkan berita fitnah. Selanjutnya kami berpelukan dan menangis." Di antara karomah Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatas adalah setiap kali beliau memandang borgol yang membelenggu kakinya, maka terlepaslah borgol itu. Disebutkan juga bahwa ketika pimpinan penjara menyuruh bawahannya untuk mengikat leher Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatas dengan rantai besi, atas izin Allah rantai itu terlepas lagi. Kemudian malang nasib menimpa pimpinan penjara beserta keluarga dan kerabatnya berupa sakit panas yang parah, sehingga dokter pun tak mampu mengobati penyakit tersebut. Barulah kemudian pemimpin penjara sadar bahwa penyakitnya dan penyakit sanak keluarganya itu diakibatkan karena dia telah menyakiti Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatas yang sedang dipenjara. Lantas kepala penjara tersebut mengutus bawahannya untuk meminta doa kepada Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatas atas penyakitnya yang dideritanya dan anak sanak keluarganya. Maka berkatalah Habib Abdullah bin Muhsin Alatas kepada utusannya itu, "Ambillah borgol dan rantai ini, lalu ikatkan di kaki dan leher pemimpin penjara itu, maka akan sembuhlah dia." Kemudian dikerjakanlah apa yang dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatas. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, penyakit pimpinan penjara dan sanak keluarganya ketika itu juga menjadi sembuh. Kejadian ini menyebabkan pimpinan penjara makin yakin akan kekeramatan Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatas. Sekeluarnya dari penjara, kemudian Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatas tinggal di Jakarta selama beberapa tahun. Perjalanan Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatas ke Empang Bogor.
Di awal mula kedatangan Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatos ke Indonesia pada tahun 1800 Masehi. Waktu itu beliau diperintahkan oleh Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus untuk menuju kota Mekah. Sesampainya di kota Mekah, beliau melaksanakan sholat dan pada malam harinya beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Keesokan harinya, Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatos berangkat menuju negeri Indonesia. Sesampainya di Indonesia, beliau dipertemukan dengan Al-Habib Ahmad bin Hamzah Al-Atas Pekojan, Jakarta, dan beliau belajar ilmu agama darinya. Lalu Al-Habib Ahmad Al-Atas memerintahkan agar beliau datang berziarah ke makam Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus di luar Batang. Dari sana sampailah perjalanan beliau ke Bogor. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatos datang ke Empang Bogor dengan tidak membawa apa-apa. Empang Bogor saat itu belum ada penghuninya, namun dengan keberkahan Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatos jadilah daerah tersebut terang benderang. Dikisahkan bahwa suatu saat Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatos di tengah makan di pinggir Empang, datanglah kepada beliau seorang penduduk Bogor dan berkata, "Habib, kalau Anda benar-benar seorang Habib keramat, tunjukkanlah kepada saya akan kekeramatannya." Makan yang dimakan Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatos waktu itu adalah seekor ikan dan ikan itu tinggal separuh. Maka Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatos berkata, "Ya samak anjul ilaman tabis, wahai ikan, kalau benar-benar cinta kepadaku, tunjukkanlah." Maka atas izin Allah SWT seketika itu juga ikan yang tinggal separuh itu meloncat ke empang. Konon ikan sebelah tersebut sampai sekarang masih hidup di laut. Masjid Keramat Empang Bogor. Masjid Keramat Empang Bogor didirikan sekitar tahun 1828 Masehi. Pendirian masjid ini dilakukan bersama para habaib dan ulama besar Indonesia. Di sekitar areal Masjid Keramat terdapat peninggalan rumah kediaman Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatos yang kini rumah itu ditempati oleh khilafah masjid. Al-Habib Abdullah bin Zain Al-Atas. Di dalam rumah tersebut terdapat kamar khusus yang tidak bisa sembarangan orang memasuki, karena kamar itu merupakan tempat halwat dan zikir beliau. Bahkan di sana terdapat peninggalan Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatos seperti tempat tidur, tongkat, gamis, dan sorbannya yang sampai sekarang masih disimpan utuh. Kitab-kitab beliau kurang lebih ada 850 kitab. Namun yang ada sekarang tinggal 100 kitab. Sisanya disimpan di Yayasan Jamiat Khair atau di Robitoh Tanah Abang, Jakarta. Salah satu kitab karangan beliau yang terkenal adalah Fathu Ar-Rabbaniyah. Konon kitab itu hanya beredar di kalangan para ulama besar. Di kampung Empang, Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatos menikah seorang wanita keturunan dalam salawat. Dari sanalah beliau mendapatkan wakaf tanah yang cukup luas. Sampai sekarang 85 bangunan yang terdapat di kampung Empang di dalam sertifikatnya atas nama Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatos. Semasa hidupnya sampai menjelang akhir hayatnya, beliau secara istiqomah membaca salawat Nabi SAW yang setiap harinya dilakukan secara mudawamah, dibaca sebanyak 1000 kali. Dengan kitab salawat yang terkenal yaitu Dalail Khairat. Wafatan Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatos. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatos menghadap keharibaan ilahi pada hari Selasa tanggal 29 Zulhijjah tahun 1351 Hijriah di awal waktu zuhur. Jenazah beliau dimakamkan keesok harinya pada hari Rabu setelah salat zuhur. Tak terhitung jumlah orang yang ikut mensalatkan jenazah Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatos. Beliau dimakamkan di bagian barat Masjid An-Nur, Empang, Bogor. Pusara beliau tidak pernah sepi. Setiap waktu dari berbagai penjuru negeri maupun mancanegara datang untuk berziarah dan mengambil keberkahan dari kedudukan beliau di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu mendapatkan keberkahan dari beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Dari saya cukup sekian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.